Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Manusia tunduk pada aturan norma sosial. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Potensi manusia akan benar-benar berkembang apabila ia hidup di tengah-tengah manusia. Ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan adanya interaksi sosial dalam hubungannya dengan manusia lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pandangan berarti hasil mengamati tingkah laku. Sedangkan kata hidup berarti masih ada, bergerak, dan bekerja. Pandangan hidup dibedakan menjadi 3, yaitu pandangan hidup dari agama, dari ideologi, dan dari proses merenung. Menurut KBBI, manusia adalah makhluk yang sempurna karena memiliki jasad yang indah dan dilengkapi dengan jiwa. Ada 3 macam pendapat yang menjelaskan tanggung jawab, antara lain menurut Ensiklopedia Umum Bahasa Indonesia WJS Purwodarminto dan Dr. Rando Suyadi MP dalam bukunya Ilmu Budaya Dasar. Dari ketiga sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah kesadaran bahwa seseorang berkewajiban untuk menanggung segala akibat dari apa yang telah dilakukannya. Dari segi filsafat, suatu tanggung jawab didukung oleh 3 unsur, yaitu kesadaran, kecintaan, dan keberanian. Ada tips cara menjadi manusia yang bertanggung jawab dapat dilakukan dengan membuat rencana ke depan tentang hal-hal yang terbaik untuk digapai, selalu mencoba menyelesaikan sesuatu yang belum dapat diselesaikan, berpikir sebelum bertindak, dan mempertimbangkan konsekuensinya. Adapun manfaat dari sikap bertanggung jawab diantaranya yaitu dihargai oleh orang lain, jarang melakukan kesalahan, dapat dipercaya, meningkatkan peluang kesuksesan, dan hasil kerja yang dikerjakan lebih memuaskan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak, baik itu hak dari privasi maupun tingkat universal. Hak kesamaan penduduk di hadapan hukum dan pemerintah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak berpendapat, hak kemerdekaan dalam memeluk agama, hak ikut serta membela negara, dan hak mendapatkan pendidikan. Macam-macam kewajiban, wajib menaati hukum dan pemerintah, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada pembatas, dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Penyebab pelanggaran kewajiban, adanya rasa egois, rendahnya kesadaran terhadap kewajiban, sikap tidak toleransi, menghargai orang lain, dan menyalahgunakan kekuasaan. Adapun unsur negara sendiri, ada syarat yang harus dipenuhi untuk negara, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Bentuk negara berdasar konsepsinya, yaitu kesatuan dan negara serikat. Bentuk negara yang berdasarkan subjek pemegang kekuasaan dibedakan menjadi 3, yaitu republik, monarki, dan demokrasi. Agama dan masyarakat merupakan organisme sosial yang utuh karena ada hubungan yang abadi antara satu sama lain. Agama dapat berfungsi sebagai pelindung tatanan sosial dan masyarakat organisme sosial yang mempunyai hukum terhadap dirinya sendiri. Fungsi agama dalam pengukuhan nilai-nilai, fungsi agama di bidang sosial, dan fungsi agama sebagai sosialisasi individu. Fungsi masyarakat sebagai interaksi, pemeliharaan, dan mencapai tujuan. Hubungan agama dengan masyarakat, tipe-tipe kaitan agama dalam masyarakat, masyarakat yang terbelakang dan nilai-nilai sakral, masyarakat pra-industri yang sedang berkembang, dan masyarakat industri sekuler. Kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial. Karakteristik manusia sebagai makhluk sosial, dorongan untuk makan, dorongan untuk mempertahankan diri, dan dorongan untuk melangsungkan jenis. Secara garis besar, faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia terdiri dari 3 hal, yaitu tekanan emosional, harga diri yang rendah, dan isolasi sosial.
Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai warga masyarakat sosial dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun warga masyarakat mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan warga lain. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya yang sebagai suatu kesatuan hidup, warga masyarakat, dan warga negara. Hidup yang dalam artian hubungan interaksi dan interdependensi yang mengandung konsekuensi sosial baik dalam arti positif maupun negatif. Keadilan dalam perspektif Islam. Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia dan juga merupakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk menegakkan keadilan. Ada beberapa macam keadilan, diantaranya keadilan legal atau keadilan moral, keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Makna keadilan antara lain adil berarti sama, seimbang, dan perhatian terhadap hak-hak individu dan memberi hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan bekerja sama yang berhubungan erat, tahan lama dengan sifat-sifat yang hampir sama di suatu daerah tertentu dengan bermata pencaharian dari sektor pertanian. Menurut klasifikasinya, tingkat perkembangan desa terbagi menjadi 3, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Ciri-ciri masyarakat pedesaan: masyarakatnya berukuran kecil, kepadatan penduduk terbilang rendah, diferensi sosial rendah, solidaritas sosial pada masyarakat sangatlah kuat, tradisi lokal masyarakat desa lebih kuat. Pengertian masyarakat perkotaan lebih menekankan pada hakikat kehidupan dan ciri-ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Di masyarakat perkotaan, individu biasanya kurang bergantung pada orang lain, sedangkan di desa, warga biasanya dekat karena sering bergantung satu sama lain untuk berbagai hal dan kegiatan. Klasifikasi masyarakat perkotaan: kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolitan, dan kota megapolitan. Ciri-ciri masyarakat perkotaan: memiliki hubungan sosial yang memiliki sifat patembayan atau Gesellschaft, mempunyai sinergi keuangan, kekuatan dari keagamaan yang tidak terlalu kuat, sifat individualisme, dan pemikiran lebih rasional. Perbedaan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan dan perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah satu sama lain, bahkan dalam keadaan yang wajar di antara keduanya terdapat hubungan yang erat, bersifat ketergantungan karena di antara mereka saling membutuhkan. Pelapisan sosial adalah perbedaan atau pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam suatu kelompok kehidupan sosial. Status individu dalam masyarakat dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek statis dan aspek dinamis. Sifat hubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat pada umumnya bersifat timbal balik, yaitu masyarakat sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dan terhadap pemerintahan. Beberapa hak dan kewajiban penting diabadikan dalam Undang-Undang Dasar seperti hak dan kewajiban manusia. Dalam kehidupan orang yang berbeda ada stratifikasi atau variasi atau kehidupan orang secara bertahap. Hal itu tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi melalui proses eksistensi yang panjang dan dapat berupa gagasan, nilai, norma, kegiatan sosial atau material. Dasar munculnya sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat kita adalah munculnya sebagai sebuah harga terkait dengan potensi atau kapasitas yang dimiliki seseorang, dan itu dianggap sangat berharga dan bahkan langka, akan selalu menerima penghargaan dengan susah payah melalui kompetensi atau kompetensi, bahkan terkadang ada konflik untuk mendapatkannya. Hubungan konflik sosial dan integrasi masyarakat ada dua dimensi, diantaranya dimensi hubungan integrasi dan dimensi hubungan konflik. Meskipun kedua dimensi ini memiliki makna yang berbeda, namun kemunculannya selalu ada dan terus mengikuti seiring berlangsungnya relasi sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, kondisi yang paling sehat untuk masyarakat bukan terletak pada keseimbangan antara integrasi dan konflik, tetapi kondisi yang memungkinkan perkembangan bagi keduanya. Contoh konflik sosial dan integrasi masyarakat: 1. Konflik pemberontakan PKI Medium 1948 dan Perang Sampit dan Madura 2001.
Integrasi sosial yang terjalin yakni dengan adanya kerjasama dan tolong-menolong agar terciptanya kerukunan antar umat beragama.